Lapar dan dahaga itu sahabat beriman cuma rukun dan syaratnya. Ya, rukun dan syaratnya. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmunya, ya kita fokus di perut. Ya, makanya kebanyakan kita itu udah jam 3, ya, jam 4, ya, udah di jalan tuh ya. Cari apa ini? Cari apa namanya kan Evi? Tajir ya. Ya, cari-cari tajir tuh. Iya. Kenapa kita tidak tahu ilmu puasa itu sehingga jam 3 masih jam 2 udah cari tajir tuh. Ya. Nah, seakan-akan artinya kenapa mereka seakan-akan artinya badan mereka ini yang dipuasakan. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah lewatnya bulan Ramadan, ya kembali pula sifat kita yang lalu, sifat-sifat maksiat. Kenapa? Tidak kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Ya, artinya kadarnya Allah atau kesadaran Allah. Lailatul Qadar itu kan artinya kesadaran Allah. Kadarullah. Ya, kesadaran Allah. Tadinya masjidnya penuh setiap malam ya, ada yang tadarus, ya. Pokoknya kadang-kadang dilihat masjid itu nggak muat dengan saf-safnya orang yang sholat tuh. Tapi setelah bulan puasa ini berakhir, ya, jangankan dua saf ya, satu saf aja itu nggak cukup sahabat beriman. Kenapa? Nah, yang lain itu pada ikut-ikutan yang kemarin tuh. Sibuk bikin kue. Iya. Yang lain tuh udah pada ikut-ikutan sholat. Sibuk ke toko beli baju. Nah, makanya diangkatlah 7 takbir menuju diri yang fitro atau diri yang suci. Kita serahkan apa yang ada dalam diri kita selama ini. Inilah yang dikatakan Idul Fitri, ya, mengembalikan diri yang fitro. Ya. Kita berarti suci kembali itu, ya. Tapi kalau kita udah tahu sesungguhnya oh gini ya puasa, oh berarti saya harus fokus pada apa? Pada hawa nafsu saya. Saya harus fokus melawan pikiran saya. Saya harus fokus melawan apa yang kepala saya bicarakan. Saya fokus harus bagaimana hati saya ini melawan artinya pikiran-pikiran dunia. Nah, itu yang dipuasakan. Ya, dipuasakan. Makanya kebanyakan orang-orang dulu-dulu itu puasanya dalam ruangan ya, nggak berani keluar. Ya, kenapa? Yang mereka puasakan adalah di dalam diri mereka. Begitupun juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpuasa di dalam gua Hira, ya bagaimana dia berzikir di situ. Makanya puasa itu baiknya kita berzikir sahabat primanya dalam bulan puasa banyak berzikir biar hati kita ini tidak terlintas tentang pikiran-pikiran dunia. Kalau cuma tahan lapar dan dahaga ya biar juga anak-anak tahu tuh, ya. Biar juga anak-anak mampu, anak-anak yang umur 12 tahun, 10 tahun mampu dia untuk hari puasa. Kenapa? Karena cuma tahan lapar dan dahaga ya. Nah, itulah bedanya ya. Bedanya dengan kita sebagai kalau sudah tua-tua, masa tua-tua cuma puasanya gitu doang. Nah, harus naik lagi dong puasanya. Berarti yang dipuasakan adalah rohani kita. Mengenyangkan rohani kita. Yang kita puasakan adalah bagaimana kita menjauhi hawa nafsu kita ya. Ini yang di bawah nanya sholat sendiri sama sholat jamaah. Ya kalau sholat sendiri itu kalau menurut syariat kan 1 derajat, kalau menurut jamaah 20 derajat, tapi hakikatnya sama aja. Yang penting mengenal Allah, mengenal Tuhanmu di situ. Itu lebih sangat penting dalam hidupnya. Iya, 2000 derajat. 27 derajat, iya.
Tapi kalau sholat sendiri, kalau sampai mi'raj, sampai menuju Sidratul Muntaha itu lebih indah daripada jemaah. Tapi untuk syariat jamaah itu bagus. Ya kan kalau ini sendiri bagus juga. Kalau fardu jamaah, kalau sunnah tahajud lah sendiri tuh bagus lagi. Asal jangan riak kata-kata Bang Hamba tadi, biar kelihatan orang aku sholat, gak usah. Jadi yang melihat itu hanya Allah aja, gak usah diperlihatkan orang, gak usah pamer, gak apa-apa. Kayak ngaji jangan pakai tawa. Ngaji kalau secara hakikat kan khusus di dalam diri kita, hanya kita dan Allah aja yang tahu. Iya, yang penting jangan ada niat di situ sombong, riak untuk pamer. Nih gue udah sholat nih, nggak usah. Yang penting sholatnya seperti apa, mendirikan yang hak tadi, mendirikan yang diri batin, dari diri johor dikecilin, diri batin yang hidup ini, yang maha hidup ini, yang sholat itu bukan kita. Ya, tapi kalau kata Bang Hamba Allah ya, memang diri johor itu tempatnya keberuntungan, tempatnya keberkahan itu di dalam diri johir. Oh iya, makasih ya. Berkah selalu Kak Kasa, ya nggak apa-apa. Di situ udah tetap layar aja. Silakan Bang Hamba Allah. Seiring waktu nangis tuh. Mungkin Bohong. Itu nangis bohongan. mungkin Umi Zuma atau Umi Nabil mau apa? Ya mau bertanya. Nabil itu abang-abang, Nabil itu Oh abang. iya. Ya, jadi sahabat beriman ya, Anas itu sebenarnya adalah kitab diri kita ya, Anas itu ya, kitabnya diri. Ya. Nah, makanya kalau kita ngisi ya itu kita baca dulu surat Anas, pertama surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas sama-sama kita mengikhlaskan. Ya, lalu kita melangkahkan kaki surat kaki kanan sebagai dengan surat Anas. Itu kitabnya diri. Lengkap lah tuh ya, lengkap. Udah persyaratan kita naik sejadah ya. Jadi kalau kodrat kita sudah pernah Robin Nas ya, kalau kodrat kita ini sudah pernah Robin Nas, Malikin Nas, Lahin Nas ya, ini tiga ini sahabat beriman yang paling penting ya, ini paling penting ya. Robin Nas, Malikin Nas, Lahin Nas, ini tiga ini yang paling penting sahabat beriman. Kalau untuk mewujud pembuktiannya maka ya mensail was kanar ya. Kalau kita untuk mau membuktikan ya, jangan kita membawa keraguan di situ. Kalau saya mau membuktikan sekarang berarti jangan kita membawa keraguan. Makanya kalau untuk mewujud pembuktiannya maka mensail was kanar ya, alladzi sukudurina. Jangan kita was-was di situ. Kalau kita artinya Al-Quran mengatakan sedemikian ya begitu. Nah ini artinya yang kita gugurkan sahabat beriman ya. Yang ini yang kita gugurkan. Gugurlah tiga sifat batil ya. Sifat was-was, sifat ragu ya, pikiran, nafsu ya. Ini yang kita gugurkan, tiga sifat batil ya. Lalu berdiri apa? Lalu berdiri tiga sifat yang hak.
Tadi apa tiga sifat yang hak? Robin Nas, ya, Tuhannya manusia, Malikin Nas, ya, Robin Nas, penguasa manusia, Malikin Nas, artinya yang berkuasa, Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Kerjanya manusia, Tuhannya manusia. Itulah yang ditetapkan awal dulu, yang akan tunduk Insari loh, ya, tunduk atas kebangkitan daripada rohnya tadi. Mana rohnya? Apa wujud roh itu? Nah, ini yang harus kita pelajari. Apa wujud roh yang berkuasa? Seperti apa bentuk kekuasaannya di dalam diri kita? Itulah wujud yang akan kembali nanti, kembali kepada jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada. Kan kalau kita ditanya kan dalam cerita Amalia ya, kita ditanya nih, muka dan angkir ya, mana roh buka? Kan Allah sudah ajar, ya. Kulu bilanglah katakan, ya. Kulu bilanglah katakan kata Allah, saya yang menguasai kamu. Kul au zubira binnas. Itu akan terjawab apabila ini hayat di dalam hidup kita 24 jam. Ini akan terjawab kalau kita senantiasa memandangnya dalam 24 jam. Ini akan terjawab jika kita mengingatnya dalam 24 jam. Ya, kenapa? Yang berbicara di situ, kodrat yang akan menjawab. Itu sebenarnya sahabat. Maka kodrat ini yang harus mewujud selalu dalam diri kita, yaitu ketuhanan yang menguasai kita. Mau kerja, mau makan, ya, mau tidur, ya, semua itu harus dikuasai oleh Allah. Jadi apa bentuk kodrat penguasaan? Ya. Apa bentuk kodrat penguasaan di dalam diri kita itu? Nah, kita lihat. Daripada tadi Bismillah ya, Ba Alif Sin, ya. Di situ bersifat nas, ya. Ba bersifat wujudnya akan berkuasa, Alif bersifat sir yang akan mewujud sebagai Tuhan. Nas seperti wujud nur, nah itulah umat atau diri kita, ya. Jadi apa mewujud nur? Adalah nas atau sin, berarti naiknya wujud batin tadi, wujud menuju batin, ya, langsung menuju daripada zat. Zat di situ mengeluarkan nur ilahiyahnya. Inilah yang dikatakan nas. Sin atau nas cahayaku kata Allah, nah aku sin nur, ya. Nah, itulah nur ilahiyahnya. Jadi kalau kita memanggil kodrat daripada ba alif sin tadi, batin dan sir mewujud di dalam nur dan penuh meliputi sekalian alam menuju rongga-rongga diri sehingga luputlah kamu di situ dalam nur ilahiyahnya Allah, ya. Maka itulah yang dikatakan kekuasaan roh. Kenapa itu dikatakan kekuasaan? Karena semua ruh di dunia berasal daripada dirimu. Tuhannya ruh adalah nur. Karena semua yang ada di alam semesta, langit dan bumi, semuanya berasal daripada dirimu yang dikatakan nur. Terjadinya alam semesta ada pada dalam dirimu yang dikatakan nur. Tanpa nur, ruh tidak ada, ya. Kalau sudah mewujud nur itu, ini artinya nur kodim, Allah kodim, ya. Ingat, kalau kamu nyata, bukan kamu, tapi nur itu yang nyata. Inilah nurnya Allah, maka dikatakan nas atau sin, yaitu nur. Itulah dia. Jadi kalau kita luput di dalam nur ilahiyahnya Allah, insya Allah kita cahaya. Inilah yang mewujud. Robin nas, malikin nas, ilahin nas, yang tiga. Dia wujud, bangkit dan hayat. Inilah nur semata. Luput kita di dalam itu, maka sunatkan tiga kodrat di depan mintaril, wasil, kanas. Allazi yuwaswisu sudurinnas minajinati wanas. Tidak ada lagi rasa was-was dan akal pikiran dan juga keraguan.
Alhamdulillah. Itu Mbak Nabil, silakan bertanya kalau ada pertanyaan Mbak Nabil. Ternyata benar itu cewek. Berarti Nabil yang lain, bukan Nabil yang kemarin. Lahir bang hamba Allah tidak ada terkiniin. Jadi ada hal yang penting kita ketahui sahabat beriman ya. Kalaulah kita hanya menjalankan segala keinginan dengan segala cara, itu tidak akan pernah mungkin sampai ke sisinya. Ya. Jadi jangan beriman, jangan yakin kepada Allah dengan cara kita, tapi dengan cara Al-Quran. Kalau kita tidak memiliki dasar-dasar tauhid yang kuat sahabat beriman, memiliki dasar tauhid yang kuat itu adalah pencapai kebenaran. Tujuan Islam ini adalah mendirikan sebuah hakikat untuk bernilai ibadah. Ya. Berapa hal yang wajib kita ketahui? Malah ini wajib dari segala yang wajib, yaitu mengenal hakikat bertuhan. Ya. Mencapai titik Tuhan, titik umat, menyempurnakan ketuhanan dan keumatan pada diri kita. Ini harus menjadi perhatian utama sahabat beriman ya. Kenapa? Kenapa saya sampaikan demikian? Kalau kita mengkaji bentuk ibadah, hakikat syariat, ya, sementara uluhiyahnya ibadah, pangkal pokoknya ibadah kita tidak paham. Apa pokok ibadah itu? Ya, antara sifat Tuhan dan sifat umat pada wujud diri yang satu. Kenapa dibilang wujud umat, wujud Tuhan pada diri yang satu? Ingat sifat kalbiyah. Ya. Sifat halbiah Tuhan yang 5 perkara tidak diserahkan kepada hak keumatan, tidak diserahkan, ya, yang artinya di sini ya, kiamu binafsihi, ki dan bakonya Allah tidak artinya serahkan, itu sifat tidak boleh dipakai oleh keumatan. Ya, aku adalah aku yang ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Ini kursi. Ini kajian tauhidul sahabat beriman ya, bukan tauhid lagi. Berarti kita bukan dalam syariat sahabat beriman ya, atau dalam lingkaran hukum tadi. Kalau tauhid iman sahabat beriman ya, kalau tauhidin iman ya, iman harus berpisah umat dengan Tuhan. Ya. Kalau iman itu umat, kalau syariat itu umat, ya. Harus berpisah. Iman berpisah, umat dengan Tuhan berpisah. Umat beda, Tuhan beda. Ya, ini tauhid sahabat beriman ya. Umat lain, Tuhan lain. Nah, itu pemahaman syariat. Tuhan di sana, aku di sini, itu pemahaman syariat. Amalia bagi kita ya. Nah, kalau tauhidun, ya, kalau tauhidun sahabat beriman ya sudah masuk dalam ilmu. Allahudun Muhammadun, artinya hakikat rahasia pada diri yang satu. Allahudun wa Muhammadun. Contohnya, siapa Muhammadun? Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kenapa dikatakan asyhadu anna Muhammad abduhu? Itu aku. Ya. Makanya dikatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu. Hamba itu aku. Ya. Abdu. Ya. Hamba itu aku juga kata Allah, karena di situ ada kata abduhu. Itu aku. Di sini harus memperjelas 3 perkara dalam masa tauhidun. Sekali lagi sahabat beriman yang belum pernah belajar tauhidun agar menyimak baik-baik ya. Karena ini tingkatannya sudah di atas iman. Jangan nanti menilai kepada tauhidun dalam masa tauhid, ini akan rusak, amalan akan sia-sia sahabat beriman. Arti tauhidun itu hanya satu. Kajiannya itu hanya satu, dan pernyataannya Tuhan pada dirinya dengan sebutan Dia sendiri itu satu. Contohnya kalau ada tersebut Allah, tersebut Muhammad, bukanlah yang dimaksud di dalam iman, ya, yaitu Nabi Muhammad kita. Atau yang katakan Muhammad bin Abdullah atau junjungan Nabi kita ya. Tapi kalau dalam tauhidun sahabat beriman, Muhammad Qadim Azali yang dimaksud. Ya, Rasulullah yang diikuti oleh ruhani itu beda.
Jadi dengan pencapaian umat dan Tuhan tadi, kalaulah ini gagal, kita tidak mendapatkan siapa-siapa. Umat pada diri dan siapa Tuhan pada diri. Maka sama-sama akan sia-sia sahabat beriman. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada dikatakan iman, akal, dan ilmu, dan sampai kodim. Akal dan iman itu masih ranah agama, sahabat beriman ya. Masih dalam lingkungan ranah agama, atau dalam amalia, atau hukum bagi kita, atau peraturan bagi kita, atau fikih bagi kita. Ya. Jadi dikatakan dia Tuhan, Allah bersifat al-dia. Pencapaian ketuhanan pada dirinya sendiri, aku juga yang akan menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat sifatku sendiri. Nah, inilah yang harus dikatakan tauhidun tadi, berbeda dengan tauhid. Tauhid dengan hakikat yang berbentuk syariat, kalau tauhidun tuangan syariat dalam bentuk ilmu. Jadi dengan kita menyatakan satunya Tuhan tadi, kita harus bisa membedakan kodrat para penyataan dirinya sendiri. Ini namanya tauhidun. Kenapa? Mencari nama, mendapatkan sebuah kodrat. Jadi kalau dalam masa tauhidun sahabat beriman, ini pencapaian titik Tuhan yang dikatakan aku. Ya Tuhan itu aku, aku. Karena akulah yang ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat. Siapa umat yang dijadikan? Ini yang dinamakan, artinya yang diasmakan. Sifat yang bernama Muhammad. Muhammad itu adalah suatu sifat bagi Allah, dinamakan batinnya Allah disebut dengan Ahmad. Dengan demikian sahabat beriman, Allah adalah namaku dan Muhammad adalah wujud dan sifat batinku sendiri yang dijadikan utusan sebagai umat, Ruhul Azama Rasulullah. Dengan kita sudah paham bahwasanya penciptaan kata Tuhan dalam sebutan Allah adalah nama, ya. Sementara kodrat dari nama itu adalah hayatnya Allah Rasulullah. Ini yang dikatakan ruh yang memuji sahabat beriman ya. Jadi Allah itu nama ya, Allah itu nama. Jangan jadikan Tuhan ya. Jangan jadikan Tuhan. Itu disebut dengan Muhammad. Hayat yang memuji dirinya sendiri itu dinamakan diri sifat bagi dia, itulah Muhammad. Ya. Ahmad adalah kesatuan batin Allah. Ya. Dan tidak mungkin Allah artinya Muhammad kodrat, makanya sifat tidak mungkin dipisahkan antara wujudnya dengan wujudnya. Itu Ahmad. Dan kita tidak boleh artinya memilih antara salah satu. Ya. Kalau kita memilih keumatan pada Muhammad, ketuhanan pada Allah. Ya. Terus nanti yang Tuhan itu siapa? Ya. Kalau tidak tahu sahabat beriman, inilah menjadi prasangka bagi kita. Ya, prasangka bagi kita. Pokoknya Tuhan itu seperti angin, seperti tidak kelihatan, seperti wujud ini. Itu sahabat beriman ya. Jadi Allah adalah nama dari Tuhan. Ya. Sementara Tuhan adalah aku, Allah. Ya. Jadi di sini kita bisa membedakan antara aku dengan nama, dengan nama dan wujudku. Wujudku adalah hayatku Rasulullah, Sayyidina Muhammad, sesungguhnya dina keakuanku adalah Muhammad. Ini sama-sama tauhid, sama-sama sebuah batin sir dinamakan Ahmad yang dipuji. Yang memuji adalah sifatku sendiri kepada batin hayatnya Ahmad. Disinilah Allah jatuh sebagai nama, Tuhan sebagai keakuan, atau dikatakan Allah atau Allah. Jadi kalau menyebut dalam tingkat sebuah kodrat harus ada dasar makom kajinya sahabat beriman ya. Tidak bisa makom ilmu ya, tauhid kita mencampurkan dengan tauhidun. Tidak bisa sahabat beriman ya. Atau tauhid itu tauhidin ya. Kalau kita masuk dalam ranah ilmu, tidak bisa kita mencampurkan dengan hadis-hadis. Ya. Tidak bisa mencampurkan dengan amalia. Tidak bisa kita mencampurkan dengan logika. Ya. Kalau logika itu akal itu iman. Dia bersumber pada iman. Karena Allah ini memiliki sifat mutlak ya sahabat beriman. Ya.
kadang-kadang pemahamannya itu kadang-kadang mustahil bagi manusia. Tidak bisa kita mencampur-campurkan, ya. Karena dia memiliki makom-makom. Ya, begitupun juga syariat makom kita. Ya, hakikat juga lain makomnya. Ya, tarekat lain lagi makomnya, berarti lain bahasa. Ma'rifat lain lagi bahasa. Jadi tidak bisa kita mencampur-campurkan tuh. Karena di dalam diri kita ini saya sudah katakan ada akal, ada iman, ada ilmu, ada khodim. Ini yang dikatakan khodim itu ada yang dikatakan arif billah. Orang-orang yang sudah berjumpa dengan Allah. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang sahabat beriman ya, kadang-kadang kita mendengar pemahaman-pemahaman di rumpun sebelah, mereka mencampur-campurkan dengan ilmu kesehatan lah, tentang Tuhan lah, tentang bagaimana, pokoknya campur-campur. Nah, kalau kita memahamkan ini tidak akan ada habis-habisnya pembahasan itu. Tidak akan ada habis-habisnya. Yang nanti akan ada perdebatan, hanya perdebatan di sini. Kenapa? Yang lain memahamkan tentang kerohanian atau kebatinan, tapi yang lain lagi menceritakan tentang logika, tentang pokoknya dikaitkan dengan di luar daripada diri kita. Jadi umpama kita bercerita tentang kodrat diri atau alam, ini versi penyebutan, ya, versi kodratnya, karena ada di mana-mana. Zat juga ada di alam, zat juga ada pada diri kita. Zat juga ada di antara alam dan diri, namanya zat Allah. Jadi kadang-kadang pemahaman zat sifat ini sering membuat suatu pengamalan, ya, yang artinya yang tak bisa diputuskan atau dikodimkan, dan saat kita menjadikan sesuatu amalan, ya, karena kita menyamakan, zat itu zat satu, ya. Jadi kalau pasangan zat itu sudah pasti sifat. Tentu kita akan bawa kajian tentang makom diri, tentang zat dan sifat. Kalau Allah bersifat pada diri, itu bukanlah kodrat, ya. Sifat beda dengan sifatullah. Tapi kalau sifatullah adalah satu wujud tersendiri, yang mana adalah suatu kehidupan dari sebuah zatnya Allah. Ini yang dikatakan sebuah sifat. Setelah ada kodrat yang berwujud nur, cahaya bagi Allah adalah kehidupan atau sifat dari sebuah zat. Dan cahaya atau nur ini itu berasal dari zat itu sendiri. Kalau kita berbicara zat dan sifat pada diri, maka zat akan bersifat kodrat. Sementara kodrat sifat itu sendiri adalah nur bagi Allah, dan kodrat daripada zat adalah aras bagi Allah. Ya, jadi semua ada artinya ada tingkatan-tingkatan pembahasan dalam ini, tidak bisa kita mencampur-campurkan. Jadi kalau kita bawa pada kaji diri, ya, inilah yang dikatakan aras kursi Allah. Aras Allah ini zat, kursi Allah ini sifat atau nur. Maka dari kodrat-kodrat Allah pada diri, zat ini adalah raganya Allah, ya. Sebuah kodrat yang berasal dari sebuah kuna ini adalah kejadian atau zat yang dijadikan. Makanya kita ini artinya ma'rifat, mau tarekat, mau hakikat, ya, itu mereka mengkaji yang sudah terjadi, yaitu pada siapa? Pada manusia itu sendiri. Kenapa mereka menghimpun kepada manusia? Karena Al-Quran sudah dalilnya manusia. Apa yang kita ada dalam Al-Quran, itu juga ada pada manusia. Makanya kuna ini adalah kejadian atau zat yang dijadikan. Dan nur ini disebut dengan sifat atau kunal. Kunal ini adalah zat yang dikodratkan pada alam diri, ya, bukan alam semesta. Alam diri adalah nur, alam nur adalah zat, alam zat adalah batin, alam batin adalah sir. Ya. Kalau kita menjadikan hayatullah, Allah jadikan kehidupannya adalah hayatullah, sebuah hayatullah, keinsanan bagi diri manusia. Jadi seandainya ada zat, ada nur atau sifat, tapi tidak ada hayat di situ, maka sifat tidak bisa berbuat dan zat juga begitu, sahabat beriman, ya. Makanya Al-Quran mengatakan kalau sudah sempurna kejadiannya,
maka kutiupkan ruhku, maka disitulah dia afal atau hidup. Ya. Walaupun zat itu sudah ada, sahabat terimanya. Maka dikatakan setelah hayatullah datang bersifat Allah pada diri kita, maka naiklah diri sifat. Apa yang dikatakan diri sifat? Yaitu diri halus yang tidak zat, tidak nur. Ini diri sifat. Apa sifat itu? Kalau kita kaji diri, sahabat beriman ya, dia ada dalam diri. Ya. Kalau kaji diri di dalam diri, itu namanya kaji sifat. Tapi kalau mengkaji diri, akan ada ruhani dan nurani. Itulah yang dikatakan zat dan sifat. Tapi kalau kita mencari diri dalam diri sesuai apa yang dikatakan Allah, ada di dalam dirimu sendiri, kenapa engkau tak lihat? Wafi anfusikum afala tusirun. Inilah diri sifat berada dalam diri. Setelah kita mendapatkan diri sifat yaitu nur pada sifat kodrat Adam, maka kita akan mendapatkan diri zat pada ruhani kodrat daripada Muhammad. Maka belum menemukan diri karena kita disuruh lagi mencari diri dalam diri. Wafi anfusikum afala tusirun. Ya, memang awalnya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya. Allah menyuruh kita man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Tapi Allah lagi menyuruh kita lagi. Ya, disuruh apa? Wafi anfusikum afala tusirun. Kita harus disuruh mencari diri. Kalau kamu ingin mengenal kekuasaanmu, kata Allah, kajilah dirimu. Setelah kita sudah mengkaji diri, Allah suruh kita lagi. Sebenarnya diri itu sudah menjadi apa dalam diri kita? Sudah menjadi apa? Basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, membuat kita sudah bisa bergerak, melihat, ya, berbicara, bernapas, mendengar, dan segalanya, yaitu rasa itu sendiri. Jadi apapun yang terasa dalam dirimu, itu dari sifatnya Allah. Syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Makanya orang yang mengkaji hakikat, artinya dalam kajian hakikat, ini sebenarnya dia mengkaji syariat, ya, mengkaji syariat. Ya. Karena apa? Syariat adalah amal, ya. Syariat itu adalah amalia, ya, amalia, ranah hukum bagi kita, atau dikatakan perintah, ya, dalam Islam itu sendiri. Hakikat ini mengkaji apa yang ada dalam syariat. Ya, apa yang ada dalam syariat, mengkaji. Dalam kaji ini ya, disuruh kaji. Hakikat ini penasaran, bagaimana sih rasanya biar dijadikan jalan nih. Dia naiklah kepada tarekat, ya, naik kepada tarekat. Rasa ini artinya tarekat sudah mendapatkan rasa. Rasa ini dijadikan jalan baginya untuk menuju Allah. Biar untuk kita memandang Allah harus kita naik kepada marifat, ya, kepada marifat. Makanya ini tidak bisa pisah, ya. Walaupun kita marifat bagaimanapun, tetap syariat kita ada, ya, tidak bisa kita meninggalkan. Karena apa? Dia masuk dalam hukum, dia masuk dalam ranah hukum bagi kita. Ya, tidak bisa kita meninggalkan sholat, tidak bisa kita meninggalkan zakat, tidak bisa kita meninggalkan puasa, sahabat imannya, karena masuk dalam ranah hukum bagi Islam itu sendiri. Jangan mentang-mentang sudah marifat tidak mau sholat, ya, jangan, ya. Jangan mentang-mentang sudah marifat, puasaku lain, sholatku lain, nah itu juga salah, ya. Karena orang sudah marifat, orang sudah tarekat, ya, orang sudah hakikat, sebenarnya dari syariat itu sendiri. Karena syariat masih berbentuk amalia, kan amalia, ya, berbentuk amalia. Amalia itu artinya perbuatan zahir. Amalia itu perbuatan zahir. Amalan itu artinya amalia itu perbuatan zahir. Ya, belum sampai pada tingkat ibadah. Ya, ibadah itu bukan lagi pada amalan zahir, ya, tapi amalan rohani. Nah, itu yang dikatakan ibadah. Ya. Sholat kamu kalau sudah sampai kepada rohani kamu itu ibadah, bukan lagi amalia.
Itu sahabat firman. Walaupun kamu lagi nolong orang, ya, bersedekah kepada orang, kalau sampai kepada rohanimu itu dikatakan ibadah. Itulah yang dikatakan amal jariah, ya, amal jariah atau amal yang sampai kepada Allah yang tidak akan pernah sirna. Jadi kalau amalan masih artinya amalan masih sebatas zahir, itu yang dikatakan amalia. Ya, itu terputus di dunia. Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, sesuatu apapun yang kamu perbuat di dunia ini, dan itu datang dari tanganmu sendiri, ya, akan dibalas di dunia ini, walaupun itu sebesar biji zarah pun. Itu amalan. Makanya kalau kita kasih duit orang, alam akan memberikan kita duit. Ya, kalau kita mukul orang, alam akan memukul kita, atau orang lain itu datang memukul kita. Ya. Menghina orang lain akan menghina kita. Membenci orang lain, pasti saat nanti orang akan membenci kita. Ya. Nah, itu hukum alam tuh, ya, namanya hukum amalia. Ya, hanya dirasakan di dunia. Nah, putusnya sampai di orang meninggal. Pas meninggal putus itu amal tuh. Putus, ya, putus. Udah nggak ada yang mukul, udah nggak ada yang benci, udah nggak ada, ya. Kenapa? Sebatas zahir. Yang kekal tadi apa? Perbuatan yang sampai kepada rohaninya, itu yang kekal. Nah, itu yang akan menimbang, ya. Itu yang akan menimbang. Yang di dunia itu nggak ada, ya. Jadi walaupun kita ngaku bikin masjid, itu amal jariah tuh, karena masjidnya nggak rubuh-rubuh tuh. Ya, jangan dulu. Mungkin waktu orang ini bikin masjid, mungkin keakuannya, mungkin keakuan diri sendiri. Mungkin dia bikin masjid untuk viral, ya. Mungkin dia bikin masjid untuk dipuji. Hati-hati. Mungkin dia bikin masjid untuk diviralin di TikTok, ya. Hati-hati. Begitupun juga perbuatan baik. Ya. Mungkin dia perbuatan baik cukup diviralin di TikTok, mungkin hanya untuk dilihat orang, ya, berbuat baik itu. Ini keakuan diri. Balasannya di dunia. Makanya di dunia ini, ya, kalau kita lagi berbuat baik sama orang akan berbuat baik kepada kita. Amin. Itu yang dikatakan amalia, ya. Makanya harus bagaimana sampai kepada rohani kita. Kalau sampai kepada rohani kita, nanti akan dua-duanya dia kena, ya, rohani dan zahir. Amin. Jadi zahir ini cuma ngikutin doang, ya, ngikutin doang. Karena imamnya kan rohani kita, sahabat imannya, ya. Jadi amalannya menjadi dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia saja, ya, bukan cuma dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Inilah karena perbuatan kita sampai kepada Tuhan kita dan zahir. Itu aja, sahabat firman. Ya, selagi kita memandang diri kita, selagi kita memandang jasad kita ini, ya, disitulah kita seakan-akan Allah ini memandang kita. Seakan-akan Allah ini mengawasi kita. Inilah yang dikatakan muraqabah. Kenapa? Kita sudah paham yang wujud ini siapa nih? Ini cuma minjam. Ya, kita ini cuma minjam. Ya. Jadi selagi kita masih hidup, masih mampu memandang wajah kita, masih mampu memandang tangan kita bergerak, di situlah kita mengingat. Ya. Karena yang memandang ini hanyalah Allah. Ya. Dia memandang kesempurnaan dirinya atau memandang diri sifatnya yang sudah sempurna, yaitu yang dikatakan Muhammad. Ya. Makanya dikatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia menyaksikan kesempurnaannya pada diri sifatnya yang dikatakan Muhammad Rasulullah, atau Muhammad itu utusanku. Ya. Ya, dalam ilmu konteksnya dia sebagai
ruhul azuma, bukan bukan dalam konteks amalia atau artinya dalam umat ya, atau kepada junjungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad bin Abdullah ya. Itu dia membawa akidah, sahabat beriman, akidah dan akhlak. Makanya Muhammad itu namanya ya, namanya itu hakikat ya, tubuhnya itu zohirnya ya, tubuhnya itu syariat ya, Nabi kita itu tubuhnya itu syariat, rutinitasnya ya, rutinitasnya itu syariat kita tuh. Tapi kalau sudah menyangkut namanya Muhammad, itu sudah hakikatnya ya. Karena Muhammad itu Nabi kita itu dia menamakan dirinya Muhammad untuk membawa nama sifat Allah ya. Nama sifat Allah apa? Nama sifat yang memuji. Memuji itu apa? Bertasbih dengan kalam apa? Subhanallah, subhanallah. Makanya dalam diri ada yang mengatakan subhanallah, subhanallah. Dia memuji atas dirinya sendiri. Inilah sifat ibadah bagi diri kita. Inilah yang artinya sifat ibadah bagi diri kita. Makanya pulangkan dia ke jalannya. Jangan kita menghalang-halanginya dengan kelakuan kita. Pulangkan dia ke jalannya. Pulangkan dia ke jalannya supaya dia mengerti untuk jalan pulang nanti suatu saat nanti. Nah, gitu sahabat beriman. Tapi kalau kita tidak memulangkan jalannya, nanti dia akan suatu saat nanti kembali. Artinya tidak akan bisa kembali kepada Allah, ya, tidak akan bisa kembali kepada Tuhan. Jadi kata orang-orang dulu, gentayangan lah ruhnya, ya, macam-macam lah, ya, arwahnya gentayangan teriak-teriak lah, arwahnya. Ya memang benar itu orang tua, kalau orang tua kata-kata itu artinya memang benar ya. Karena apa? Mereka adalah arwah-arwah yang tidak mampu kembali kepada Allah. Nah, mana angin yang kencang di situ ada mereka, sahabat beriman ya. Di mana artinya mereka mengikuti arus angin ya. Arwah-arwah itu mereka mengikuti arus angin. Di mana angin kencangnya di situ mereka. Nah, di situlah mereka. Jadi mereka terombang-ambing ya, terombang-ambing. Mau pulang juga nggak bisa, mau pulang kepada Allah juga nggak bisa, mau pulang juga ke dunia nggak bisa, terombang-ambing dalam penyesalan. Nah, itulah yang dikatakan lembah penyesalan yang ditakuti oleh api neraka. Makanya kadang-kadang kita dapatnya dari mimpi. Kok keluarga ini saya mimpinya mungkin mau didoakan, mungkin mau ditahlilkan. Nah, itulah kasihan mereka, sahabat beriman. Jadi janganlah kita melihatnya bagaimana kita seorang manusia ya. Kita harus peka di dalam diri kita. Ya, harus peka. Ya. Harus peka, benar-benar peka. Orang tua dulu itu artinya menjabarkan itu dengan bahasa biasa. Nah, jadi kita mengartikannya dengan ilmu, sahabat beriman ya. Benar ya, karena orang-orang tua dulu itu kalau meninggalnya bagus-bagus, sahabat beriman, dari dibanding dengan orang-orang yang sekarang. Bagus-bagus cara meninggal mereka. Karena apa? Mereka sampai kepada Allah. Mereka tidak buru-buru untuk mempelajari sholat. Karena apa? Mereka mempelajari dulu untuk mengenal Allah. Sudah mengenal Allah, barulah mereka sholat. Nah. Karena sholat itu bagaimana, sahabat berimannya, harus kita mengetahui apa yang kita hadapkan wajah kita dalam sholat. Ada yang mau bertanya, mungkin sahabat beriman silakan. Bertanya dalam seputar marifat ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang Yuda, izin saya bertanya. Ya Bang Arya. Jadi untuk mendirikan sholat itu sendiri betapa sulitnya ya untuk menemukan cara yang sebenarnya. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Cuman nanti Bang Yuda yang ini ya menilai gimana pengalamannya, apakah sudah benar atau belum gitu. Jadi suatu hari tiba-tiba gitu saya disuruh wudhu dari diri saya sendiri kayak gitu, wudhu sholat gitu. Nah setelah wudhu selesai dirikan sholat gitu. Setelah berdiri dia yang takbir saya, cuman saya tidak membaca apa-apa waktu. Nah, saat dia bilang ruku saya ruku. Dan begitu terusnya sampai akhir daripada sholat, cuman tidak ada bacaan waktu itu. Jadi apa yang dia perintahkan itu yang saya kerjakan gitu waktu itu. Nah kira-kira hal itu gimana menurut Bang Yuda, pengalaman yang sudah saya temukan seperti itu gitu. Demikian Bang Yuda, mohon pencerahannya. Iya. Artinya tingkat marifatnya seseorang, artinya dia tidak melihat dirinya lagi salat. Dia tidak melihat dirinya lagi salat. Jadi dalam baria tingkatan sholat ini artinya sudah tidak melihat dirinya yang sholat di situ ya. Nah itu tingkat marifat ya. Tidak melihat dirinya lagi yang sholat di situ. Makanya Nabi Muhammad itu saat sholat pas dia ditegur oleh istrinya Khadijah, Muhammad. Lalu Nabi menjawab di situ, siapa Muhammad? Kenapa? Di situ dia sudah melupakan dirinya, artinya ya dia sudah tidak melihat dirinya lagi yang sholat di situ. Sudah masuk dalam tingkat khusyuk. Khusyuk itu bukan kita bagaimana yang khusyuk dalam sholat, dirinya yang khusyuk. Karena manusia ini artinya tidak mampu khusyuk dalam sholat. Jadi diri kita ini hanya mampu memandang yang khusyuk itu, yang mampu memerintahkan di dalam diri kita itu. Makanya itulah yang dikatakan imam sholat. Ya, imam sholat artinya imam dirimu. Kita adalah makmumnya, artinya jasad ini makmumnya. Apa yang diperintahkan di dalam diri kita ya kita ikuti. Bagaimana? Kita ikuti. Kamu ruku, sujud, ya. Bukan berarti kita artinya zohir ini harus bukan berarti Tuhan ini harus mengikuti zohir. Karena di situ ada rukun dan rakaat. Rukun ini yang bergerak. Rakaat ini yang menggerakkan. Ini yang dikatakan imamnya diri. Ya, tapi kalau macam seumpama masjidnya jauh, ya masjidnya jauh, atau kayak gimana memang tidak bisa ditempuh, kita lakukan sendiri di rumah ya. Jadi kita harus paham di situ mana yang jadi imam kita tadi. Kita harus paham mana yang jadi imam, mana yang jadi makmum. Ya. Jadi zohirlah yang menjadi imamnya adalah dalam diri kita. Kita ikuti aja dia, kita ikuti aja dia. Dia yang khusus. Makanya kebanyakan orang-orang yang sholat kayak gini tidak merasakan ngantuk, tidak berpikir di luar, tidak merasa pegal, walaupun bacaannya itu, panjang banget ya, tidak merasa pegal. Kenapa? Kalau kita mengandalkan zohir ini kan ada zohir ini kan ada bersifat ngantuk, bersifat berpikir di luar, ngantuk lah, capek lah, kejalin lah ya. Tapi kalau yang tidak memiliki sifat ngantuk, yang tidak memiliki sifat pegal itu, ya hanya dia. Makanya serahkan kepada dia. Kadang-kadang kita sholat subuh itu kadang-kadang ngantuknya luar biasa. Ngantuk karena apa? Karena keakuan kita di situ menonjol, sahabat. Di rumahnya seakan-akan kita yang
yang sholat. Alhamdulillah Bang Variasi ya, sudah menemukan sesuatu petunjuk bagi dirinya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan Bang Variasi begitu terus artinya ya, tingkatkan hatinya, tingkatkan menuju dalam kesadaran diri kita sendiri. Allah janjikan di dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin berjumpa dengan diriku, kata Allah, apa yang dijanjikan itu pasti akan datang. Itu akan pasti datang, tidak melalui ujian juga, melalui dari kehendaknya. Kehendak itu apa? Kemauan kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Kalau kemauan kita mau malas, ya silakan malas. Nah, berarti itu kemauan kita. Makanya dikatakan kehendak itu adalah keinginan. Kehendak. Mau pengen pintar itu keinginan, artinya keinginan yang dikatakan kehendaknya Allah. Keinginan. Alhamdulillah Bang Varias, luar biasa pengalaman ya. Jadi kalau dari sisi kodrat daripada perbuatan sholat ya, atau dikatakan fi'linya ya, harus jelas sebetulnya. Kaulinya juga ya, atau kalamnya harus jelas. Jelas maknanya yang disampaikan marifat diangkat mana, marifat juga diangkat mana. Yang pertama jelas pelakunya dulu, pelakunya sholat ini siapa? Fi'li tadi. Tapi tuntunan sholat ini kenapa kita belajar begitu jauh? Karena dosanya sangat besar, sahabat. Dosanya besar sekali. Kalau kita nggak mengetahui hakikatnya, ini dosa sangat besar sekali. Makanya tuntutan sholat ini harus kita belajar benar-benar, artinya belajar benar-benar tahu. Kenapa yang duluan hisab adalah sholat? Makanya tuntutan sholat itu sangat luar biasa, sangat artinya bagaimana ya kita umat Islam itu harus wajib mempelajarinya. Tidak harus begitu saja, sahabat. Sama hanya kita tidur tidak pakai tidak cuci kaki. Ya kalau kita sholat tanpa ilmunya, sama hanya kita sholat kita tidur itu tanpa cuci kaki. Jadi kalau bahasa orang yang tidak mau belajar, inilah kasino, tempat perjudian yang besar. Padahal di Al-Baqarah ayat 3 ya, artinya nilai sebuah sholat itu ya sangat luar biasa, sahabat. Sangat luar biasa juga, dosanya luar biasa kalau kita nggak tahu kita nggak tahu kebenaran. Suaranya Bang Yuda kecil. Tadi yang tanya siapa, suaranya gede banget. Suara saya kecil, Bu. Iya, tadi yang tanya siapa, Bang Penay? Iya, Bang Varias. Oh, Masih kecil kan Evi ya? ya udahlah, nggak apa-apa, daripada orang yang nggak ada, mendingan kecil, nggak apa-apa. Masa kecil? Tanya yang lain. Halo, yang lain bagaimana? Kecil juga pun. Kecil ya? Aku sampai tak telingaku dari tadi tak tempelin sampai. Kecil ya kan Evi? Udah, yang ini udah. Mendingan aman. Yang penting ada orang. Kalau kayak gini masih kecil? Alhamdulillah, normal. Udah normal. Alhamdulillah. Udah normal. Oh iya Kak, berarti dari tadi kecil ya? Iya. Alhamdulillah, udah lanjut. Makasih Bang Rentang. Semoga sehat selalu ya Bang Rentang. Nggak sadar tadi saya kan Evi kecil Nah soalnya. ini normal ini, alhamdulillah ini normal.